Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana analisis pembelajaran matematika dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Jumiana, NIM 19.600.11, Fakultas Tarbiyah Prodi Tadris Matematika. Sebelum menyusun perencanaan pembelajaran, maka kita harus tahu dulu apa sih itu variabel pembelajaran. Nah, jadi variabel pembelajaran itu adalah konsep-konsep yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik sebelum menyusun perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, ini adalah tabel taksonomi variabel pembelajaran. Jadi 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah kondisi pembelajaran. Kedua, metode pembelajaran. Ketiga, hasil pembelajaran. Nah, di mana kondisi pembelajaran ini berpengaruh pada metode dan berorientasi pada hasil. Jadi kondisi pembelajaran ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah tujuan dan karakteristik bidang studi. Kedua adalah kendala dan karakteristik bidang studi. Ketiga adalah karakteristik siswa. Selanjutnya, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini adalah cara-cara yang dilakukan untuk membelajarkan siswa berdasarkan hasil analisis kondisi. Jadi metode ini sifatnya dimanipulasi atau bisa diubah tergantung dari hasil kondisi. Nah, metode pembelajaran ini mencakup 3. Yang pertama adalah strategi pengorganisasian pembelajaran, kedua strategi penyampaian pembelajaran, dan ketiga adalah strategi pengelolaan pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga adalah hasil pembelajaran. Jadi hasil pembelajaran itu mencakup akibat yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan siswa. Jadi ada 3 hal. Yang pertama efektivitas, kedua efisiensi, dan yang ketiga adalah daya tarik pembelajaran. Nah, selanjutnya ini adalah analisis pembelajaran matematika dalam sistem persamaan linear. Jadi tadi yang pertama ada kondisi, selanjutnya ada metode, kemudian hasil. Nah, yang pertama kondisi. Tujuan dan karakteristik bidang studi. Nah, jadi siswa mampu menyelesaikan pemecahan masalah sistem persamaan linear dua variabel, baik itu dalam bentuk model maupun cerita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kendala dari karakteristik bidang studi. Jadi siswa akan merasa sulit menyelesaikan sistem persamaan linear ini tanpa didasari oleh konsep sebelumnya. Maka dari itu, seorang pendidik harus menjelaskan konsep terlebih dahulu kepada siswa. Selanjutnya, karakteristik siswa. Nah, sebelum memulai proses pembelajaran, maka seorang pendidik harus mengetahui karakteristik dari siswa dengan menganalisis terkait pada pengetahuan awalnya. Kemudian, bagaimana kesiapan siswa dalam belajar? Apakah ia senang bekerja sama atau secara individual? Nah, selanjutnya adalah metode. Yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, sebelum pendidik menjelaskan materi pembelajaran, maka diharapkan memberitahukan tujuan pembelajaran agar siswa dapat tahu dan terarah kepada tujuan pembelajaran. Kemudian menyajikan bahan materi yang dapat dipahami oleh siswa. Yang kedua adalah strategi penyampaian. Nah, jadi di sini saya menggunakan strategi penyampaian konsep, di mana berupa definisi atau pengertian dari sistem persamaan linear, unsur-unsur, metode, dan contoh soal dari sistem persamaan linear. Kemudian pendidik akan memberikan tes oleh siswa berupa latihan mengerjakan soal SPLDP secara individual maupun secara kelompok, serta memberikan game terkait SPL agar siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran.
Yang ketiga adalah strategi pengelolaan pembelajaran. Jadi ada 3. Yang pertama adalah penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Kedua, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. Ketiga, pengelolaan motivasional dan kontrol belajar. Jadi ini bertujuan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang mudah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah hasil. Yang pertama, keefektivitasan. Nah, keefektivitasan ini dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari apakah siswa sudah mampu menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel sesuai dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, keefisienan. Keefisienan dalam hasil proses pembelajaran dapat dilihat dari persentase pemahaman siswa dalam satu pertemuan. Misalnya, siswa telah mampu menyelesaikan SPLDV sekitar 70%. Selanjutnya, daya tarik. Daya tarik siswa dapat diukur dalam kecenderungan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, yaitu siswa antusias dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.